Wah, senang sekali ya bisa bertemu dengan adik-adik semua. Minggu lalu, Lause sudah memperkenalkan diri Lause, tapi mungkin adik-adik ada yang lupa nih. Nah, perkenalkan ya, nama Lause Tika. Salam kenal ya adik-adik. Oke, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, mari yuk kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita, pikiran kita. Yuk, Lause ajak kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah boleh menyertai hidup kami selama 1 minggu ini. Saat ini Tuhan, kami ingin ibadah, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan melihat teman-teman kita yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Yuk kita saksikan video berikut ini. Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Thank you. Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Terima kasih. Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Terima kasih. Ayat hafalan Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Terima kasih. Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya
jiwaku berkenan. Aku akan menaruh raku ke atasnya, dan ia akan memakumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Matius 12 ayat 18a. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Amin. Matius 12 ayat 18a. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Terima kasih, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Matius 12 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. God bless you. Bye, thank you. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih dah. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Wah, semuanya hebat-hebat dan keren ya. Jangan lupa tetap semangat untuk kirim video ayat hafalannya. Yuk, sekarang Losa undang kita untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyi Yesus bangkit dan menang. Di hari ketiga
Masih semangat semuanya? Yuk kita bergerak lebih semangat lagi. Kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama angkat pujian, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
senang sekali loh bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Nah, lo semua tanya nih, kira-kira siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, lo yakin kalau adik-adik semuanya pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami tenang, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tanda Yunus. Yuk, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat 42. Lause baca untuk kita semua ya, dan adik-adik di rumah juga bisa membacanya di Alkitab masing-masing. Oke? Nah, Lause akan bacakan dari ayat 38 sampai ayat 42. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Adik-adik, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Terus ingatin lagi ya, firman Tuhan minggu lalu menjelaskan tentang Yesus adalah juru selamat yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus itu hebat loh dan berkuasa. Tetapi tahu nggak, masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Kira-kira siapa yang mereka itu? Mereka itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga pada waktu itu mereka minta tanda lagi kepada Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat atau bukan. Tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan tanda kepada mereka. Tuhan Yesus tidak mengabulkan permintaan mereka. Kira-kira kenapa sih? Karena Tuhan Yesus itu tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Ketika mereka minta tanda kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya mereka meminta tanda bukan supaya mereka bisa percaya dan semakin beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi karena mereka ingin mencobai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa, angkatan yang jahat ini tidak perlu diberikan tanda. Tetapi yang cocok dan pantas untuk mereka adalah tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus apa itu? Siapa yang masih ingat kisah tentang Yunus? Pada waktu itu ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Yunus sempat menolak. Dia sempat jauh dari Tuhan dan tidak mau mengikuti Tuhan. Tidak mau turut dan taat kepada Tuhan. Tetapi setelah itu dia akhirnya
pergi juga ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan. Wah, pada waktu itu ketika Yunus memberitakan firman Tuhan, semua orang Niniwe menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan hanya dengan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa yang cocok kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah tanda Nabi Yunus itu. Maksudnya apa? Bahwa mereka, orang-orang Farisi ini, hanya cukup mendengar firman Tuhan saja, sesungguhnya mereka sudah bisa percaya. Apalagi sebelumnya Tuhan Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat, begitu banyak tanda yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan itu sebenarnya cukup untuk membuat mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Wah, tetapi karena mereka tidak mau percaya, mereka sebenarnya hanya ingin mencobai Tuhan Yesus, akhirnya mereka meminta tanda adik-adik. Dan Tuhan Yesus tidak mau memberikan tanda itu karena Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, biarlah kita tidak lagi ragu kepada Tuhan Yesus, melainkan semakin percaya, semakin cinta, semakin sayang kepada Tuhan Yesus. Tidak lagi ragu kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Yuk, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin percaya dan beriman serta semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, yuk kita mau melakukan aktivitas. Ikuti langkah-langkahnya ya, seperti video berikut ini. Kita hafal firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius pasal 12 ayat 39. Kita akan baca 2 kali ya. Lausa akan bacakan untuk adik-adik semua dan adik-adik di rumah juga silakan untuk membaca di Alkitabnya. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sekali lagi. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Dihafal dan jangan lupa direkam, lalu dikirim ke Lausa ya. Lausa tunggu loh, oke? Untuk meresponi firman Tuhan yang tadi kita dengar, yuk kita sama-sama angkat pujian, ajarku mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar
Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, tibalah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening yang tertera di layar kaca. Dan jangan lupa untuk memberi keterangan persembahan sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu baik buat kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, untuk semua berkat yang sudah Kau berikan. Dan hari ini kami mau membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita, yuk kita sama-sama angkat pujian, kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Adik-adik, Lause akan memberikan pengumuman untuk adik-adik yang setia mengikuti ibadah online SMGKR. Jangan lupa ya untuk tempel absen seperti video berikut ini. Adik-adik, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita untuk rajin membaca Alkitab. Dan Lause akan memberikan jadwal pembacaan Alkitab sepanjang minggu ini.
bersyukur kepada Tuhan karena dua teman kita sedang berulang tahun. Yang pertama adalah Kalistin, di 6 Oktober lalu dia berulang tahun. Yang kedua adalah Dika, dia tanggal 7 Oktober lalu dia berulang tahun. Kedua teman kita ini berasal dari kelas madya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kedua teman kami yang saat ini boleh berulang tahun. Adalah Tuhan yang boleh memberkati setiap kehidupannya. Tuhan memberkati sekolahnya dan juga pertumbuhannya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah lagi jam 10 pagi di channel YouTube GKR Gedong. Jangan lupa ya, dan jangan telat. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Hatiku mau dicolong. Adik-adik jangan lupa ya, like, share, dan subscribe channel YouTube GKR Gedong. Dan jangan lupa follow IG @smgkr Gedong agar banyak anak-anak yang bisa beribadah dan tahu mengenai update dari ibadah sekolah minggu GKR Gedong. Anak-anakku sekalian, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Anak-anakku di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa penutup untuk ibadah kita hari ini. Tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah hari ini. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh mengerti, kami boleh ikuti, dan kami makin mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Berkati Papa Mama, berkati kehidupan kami seminggu ke depan dalam sekolah dan aktivitas, supaya kami tetap menjadi anak yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Mohon berkat-Mu kami sekalian pada hari ini. Anak-anakku sekalian, harapkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita. Jumpa lagi pada sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.